Selain itu, Menperin juga mengejar sumbangan manufaktur sebesar 74,85% terhadap ekspor nasional serta menyerap 14,68% tenaga kerja. Pertumbuhan ini diharapkan pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing. Sementara itu, pemirsa, dari sektor industri, Kementerian Perindustrian menegaskan terus mendorong kebijakan dan program prioritas sektor industri di tahun 2026 yang secara masif mendukung perekonomian nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional ditargetkan bisa mencapai 18,66%, di mana industri pengolahan non-migas ditargetkan bisa tumbuh 6,52% pada tahun 2026. Selain itu, Menperin juga mengejar sumbangan manufaktur sebesar 74,85% terhadap ekspor nasional serta menyerap 14,68% tenaga kerja. Pertumbuhan ini diharapkan pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing. Target ini sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% pada tahun 2029. Pencatatan seperti ini selama ini tersebar di mana-mana, belum terkonsolidasi di sektor manufaktur. Ya, itu salah satu contohnya. Misalnya yang kita benahi dalam pencatatan ya akhir-akhir ini adalah kawasan-kawasan industri. Nah, kawasan-kawasan industri itu sebelumnya belum masuk dalam basketnya dari kegiatan manufaktur. Yang sebentar lagi kita akan periksa, yaitu sektor. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan meminta bank tidak asal memblokir rekening yang lama tidak digunakan alias dorman, kecuali jika terindikasi transaksi keuangan mencurigakan dan tindak pidana. Otoritas Jasa Keuangan meminta bank tidak asal memblokir rekening yang lama tidak digunakan alias dormant, kecuali jika terjadi dua kondisi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mengimbau bank hanya memblokir rekening menganggur jika terindikasi transaksi keuangan mencurigakan dan tindak pidana. Dia juga mengimbau bank proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam waktu lama untuk mengaktifasi rekening. Bank juga diminta melakukan uji tuntas pelanggan ulang pada nasabah tersebut. OJK saat ini sedang mengkaji pengaturan mengenai rekening tidak aktif dan menghimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening tidak aktif kecuali terindikasi transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana, serta mendorong industri perbankan secara proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan aktivasi rekening dan melakukan customer due diligence atau CDD ulang terhadap setiap nasabah yang melakukan aktivitas rekening dimaksud. Seperti diketahui, pemblokiran rekening bank yang menganggur menimbulkan polemik di masyarakat beberapa waktu lalu. Pemblokiran tersebut dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai persoalan kesenjangan ekonomi selama ini masih menjadi masalah utama dalam meningkatkan perekonomian antara kelas atas dan kelas bawah. Untuk itu, ekonom senior INDEF Afiliani menekankan pemerintah perlu mengambil solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi dengan berbagai program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli dan pendapatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Afiliani juga meminta pemerintah terus memperluas serapan tenaga kerja di segala sektor industri, baik di tingkat perkotaan, kabupaten hingga pedesaan. Upaya penciptaan lapangan kerja ini bisa melindungi masyarakat dari efek sosial gejolak perekonomian yang berkepanjangan. Problemnya adalah pada kelas menengah bawah. Nah, jadi kebijakan di dalam APBN seharusnya memang sudah harus ada keberpihakan di dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Apapun itu harus dikaitkan dengan mereka. Karena kalau kita melihat dari RAPBN, terlihat sekali bahwa untuk sosial atau program populisnya sangat banyak ya. Itu biasanya menyentuhnya hanya di bawah saja.
Sedangkan yang sekarang sedang butuh bantuan itu adalah menengah bawah, yang mereka tidak tersentuh BLT, mereka tidak tersentuh dengan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, tapi mereka biasa cenderung bayar BPJS sendiri, mereka sedang menghadapi penurunan pendapatan yang akhirnya orang katakan mantap atau makan tabungan gitu ya. Pemirsa, dunia game kembali dihebohkan dengan hadirnya judul baru dari waralaba James Bond, di mana game terbaru yang bertajuk 007 First Light resmi diumumkan dan siap membawa pengalaman bermain ke level berikutnya. Kehadirannya langsung mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar dan diprediksi menjadi salah satu game paling ditunggu. Dunia game kembali dihebohkan dengan kehadiran judul baru dari waralaba ikonik James Bond. Game bertajuk 007 First Light merupakan entry terbaru yang menghadirkan petualangan agen rahasia paling terkenal di dunia. Game ini dikembangkan untuk memberikan perspektif baru terhadap karakter James Bond melalui jalan cerita yang segar dan menegangkan. Berlatar belakang dunia penuh intrik dan bahaya, pemain akan dibawa menjalani misi yang penuh aksi penyamaran, teknologi canggih, dan pertarungan menegangkan. Latar tempat yang luas dan detail membuat pengalaman bermain semakin realistis. Game ini kabarnya akan dilengkapi dengan mekanik gameplay yang mengutamakan strategi dan kecepatan berpikir. Pemain tak hanya mengandalkan senjata, tapi juga harus pandai memanfaatkan lingkungan dan teknologi gadget khas agen 007. Dengan teknologi grafis terbaru, 007 First Light menjanjikan visual menawan dan sinematografi yang sinematis. Hal ini membuat setiap misi terasa seperti menonton film James Bond yang ikonik, namun dalam format interaktif. Meskipun tanggal rilis resmi belum diungkap, antusiasme gamer dan penggemar James Bond sudah sangat tinggi. 007 First Light diprediksi menjadi salah satu game paling ditunggu dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue. Perseroan akan menerbitkan hingga 3 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp200 per saham. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue, di mana dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada 1 September 2025 menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Rights issue akan dilaksanakan setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Saham baru ini nantinya memiliki hak yang sama dengan saham lama termasuk hak atas dividen. Manajemen IMJS menegaskan seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dana tersebut juga akan dialokasikan bagi pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Meski demikian, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya berpotensi terdilusi kepemilikannya. Meskipun di sisi pasar, saham IMJS justru mengalami koreksi menjelang pelaksanaan aksi korporasi. Pada perdagangan Kamis 4 September 2025, saham perseroan ditutup turun 4,80% ke level Rp238 per saham. Adapun jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, saham IMJS masih mencatatkan pertumbuhan lebih dari 21%. Berbagi sumber, IDEX Channel.